Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zikri Rian Hanafi Simamora dengan NIM 21030610. Saya dari Fakultas Pertanian. Halo, saya Giong Aliada Sebayang dengan NIM 210200156 dari Fakultas Hukum. Perkenalkan, nama saya Elvina Damayanti dengan NIM 210805036 dari Fakultas FMIPA. Halo, perkenalkan nama saya Daniel Breslin Panggabean dengan NIM 210907024 dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Perkenalkan, nama saya Dwi Alia Piranti dengan NIM 210306053 dari Fakultas Pertanian. Perkenalkan, nama saya Faiza Fahmi dengan NIM 210200455 dari Fakultas Hukum. Kami dari kelompok 5 akan melaksanakan proyek kegiatan pendidikan Pancasila dengan judul proyek Pengutamaan Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Persatuan terkait sila ketiga Pancasila di kalangan S1 mahasiswa Universitas Sumatera Utara. Selanjutnya, di sini saya akan mewawancarai beberapa mahasiswa Universitas Sumatera Utara untuk ikut bergabung ke dalam proyek kami. Oke, di sini saya sudah menemukan mahasiswa yang akan saya wawancarai. Bisa kita lihat, kamera mendekat. Bang, boleh izin minta waktunya untuk bergabung? Boleh Bang. Di sini dengan abang siapa? Oh, saya Giwang Aliada Sebayang. Dari fakultas mana kalau boleh tahu? Oh, saya dari Fakultas Hukum. Sukunya? Oh, saya suku Karu. Di sini kebetulan proyek kami membahas tentang penggunaan bahasa dalam ruang lingkup mahasiswa. Nah, kalau boleh tahu, bahasa pertama yang abang gunakan di lingkungan keluarga itu apa? Oh, bahasa yang pertama kali itu ya? Iya. Oh, saya tentu saja bahasa Indonesia kalau pertama saya. Kalau di lingkungan pertemanan ataupun pendidikan itu juga tetap bahasa Indonesia? Iya, saya tetap bahasa Indonesia. Mungkin karena saya lahir dari sini gitu, saya bahasa utama saya itu bahasa Indonesia. Walaupun saya suku Karo, tapi saya tetap utama saya bahasa Indonesia. Kebetulan Bang, di sini kami akan melakukan proyek kampus tentang penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Apakah Bang berminat menjadi partisipan kami? Oh, boleh Bang? Boleh ya? Terima kasih sebelumnya. Apakah Bang bisa bahasa daerah kalau boleh tahu? Saya sama sekali nggak bisa bahasa daerah. Nggak bisa bahasa daerah ya? Cuma Indonesia doang. Terima kasih ya Bang. Oke Bang. Oke, di sini saya sudah menemukan narasumber yang kedua. Boleh minta waktunya Kak? Pertama-tama dengan nama siapa? Ayaza. Ayaza. Dari fakultas mana? Hukum. Fakultas Hukum ya. Nah, kalau boleh tahu Kak, Kakak pertama kali menggunakan bahasa sehari-hari di rumah itu bahasa apa? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ya. Sama sekali kayak bahasa-bahasa daerah dari keluarga ada bisa nggak? Ayah. Kakak bisa menggunakan bahasa daerahnya? Nggak bisa ya? Jadi di sini kami ingin melakukan proyek tentang penggunaan bahasa Indonesia di lingkungan kampus. Apakah Kakak bersedia menjadi partisipan kami? Iya. Oke, terima kasih atas waktunya Kak. Iya. Oke, di sini saya sudah menemukan narasumber terakhir. Bang, izin Bang. Ya Bang, Nah, kalau boleh tahu dengan abang siapa? Abang Daniel Breslin Panggabean Bang. Abang berkuliah ya? Ya Bang, kuliah di sini Bang. Kuliah di kalau boleh tahu fakultas apa Bang? Fakultas Ilmu Sosial Politik Bang. Di sini kan saya ingin bertanya sedikit mengenai bahasa. Kalau abang bahasa pertama sehari-hari yang abang pelajari di rumah bahasa apa? Kalau di rumah, kalau sama orang tua ya bahasa Batak lah Bang. Kalau sama adik-adik atau di sekolah, kadang bahasa Batak, kadang bahasa Indonesia. Tapi cuma lah Bang, udah agak susah sekarang bahasa Indonesia, makanya keseringan bahasa Batak itu Bang. Oh, jadi kalau misalnya di lingkungan pendidikan di sekolah gitu kadang pun bahasa Batak Bang. Iya Bang. Jadi kebetulan kami di sini ingin melakukan kegiatan. Kegiatan itu kayak sebuah game tentang ingin mengetahui penggunaan bahasa Indonesia di lingkungan kampus sebagai bahasa persatuan kan. Boleh tahu apa abang berminat menjadi partisipan kami? Bisa kali Bang, bisa aman itu. Ya, aman kan Bang? Aman, Bang. Terima kasih ya Bang. Oke. Oke, di sini sudah hadir ketiga partisipan kita. Nah, selanjutnya kita akan melakukan game bahasa, di mana gamenya di sini berupa nanti ada kedua partisipan dan di atas kepala mereka salah satunya akan ada kata dan partisipan
yang satu akan menebak katanya, di mana satu kata dikasih waktu dengan 1 menit. Untuk pasangan partisipan yang pertama ada Fayaza dan Giwang. Baiklah, permainan proyek kami akan dimulai dengan durasi 1 menit, yaitu dengan clue profesi. Dia bekerja di kantor Iya. pemerintahan ya? Oh, PR. bukan. Apa namanya? Yang jaga-jaga, kok misalnya nangkap orang. Nangkap kendaraan kok bisa ada di. Polisi. Iya, tapi dia apa? Selainnya. Apa Satpol namanya? PP. Bukan. Iya, tetap sejenisnya. Beda ini. Apa namanya? Itu. Beda. Apa enggak? Singkatan. Tangkap orang kendaraan. Iya, kok bisa ada di apa? Dishub apa? Iya, sejenisnya. Pakai seragam abu-abu hitam. Satpam. Bukan abu-abu hitam. Dia gender. Poluan. Iya. Selanjutnya clue kedua yaitu makanan. Yang ditusuk-tusuk. Sate. Iya, ada daerah ya. Sate Padang. Iya. Oke. Selanjutnya clue yang ketiga yaitu hewan. Berkaki 4. Dibuat kendaraan juga. Kuda. Iya. Baiklah, di sini ada partisipan dengan Daniel dan Giwang dengan konsep yang sama dan durasi 1 menit dengan clue hewan. Oke. Opat-pat nah. Apa? Lebih kuat apa? Pisur ngingina. Markulit. Tunggu dulu. Pelan. 4 kakinya. Hewan 4 kakinya. Ya. Tuh. Lagi. Clue yang lain. Uluna songonon. Songon pidong. Mulutnya. Ya, mulutnya. Apaan? Kaki 4. Apa? Ya gini mulutnya. Ikan. Enggak. Clue yang lain. Ada ngihurna. Apa gak ngerti loh. Baik, waktu yang digunakan sudah habis dan jawabannya Ya, adalah buaya. Walah buaya. Baik, setelah melaksanakan permainan game tadi, saya ada beberapa post test. Yang pertama itu pertanyaannya, dari project atau game yang sudah dilakukan tadi, menurut kamu jika bahasa Indonesia tidak ditetapkan sebagai bahasa persatuan dan bahasa nasional, apa yang akan terjadi melihat Indonesia memiliki banyak sekali bahasa daerah? Menurut Daniel, Mungkin ya negara ini ya bakalan lebur-lebur gitulah. Apa namanya? Bingung lah kayak istilahnya mau membuat dagang gitu ya kan, kita belanja, kita sekolah. Ya bingung lah orang itu. Ya sekawan pakai bahasa daerah Malaysia, Sulawesi, datanglah orang Pulau Sumatera pakai bahasa Batak. Ya pasti sama-sama bingung lah. Jadi ya juga lah karena ada bahasa Indonesia ini bahasa besarnya. oke, terima kasih untuk Daniel. Selanjutnya akan dijawab oleh Giwang. Pasti akan susah ya kalau misalnya bahasa Indonesia itu nggak ditetapkan gitu sebagai bahasa pemersatu kita gitu. Apalagi kan bahasa daerah kita ya banyak kali, Sumatera sendiri juga udah banyak gitu. Pasti akan susah gitu berkomunikasi. Pasti akan miskomunikasi sih gitu. Mungkin ada yang bisa salah paham gitu, kayak tadi salah paham. Mungkin tadi saya kira mocong, ternyata saya pikir ikan, ternyata buaya gitu. Oke, terima kasih Giwang. Selanjutnya akan dijawab oleh Fayaza. Setuju juga dengan Daniel dan Giwang karena kalau nggak ada bahasa Indonesia sulit untuk berkomunikasi satu dan antara lain. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya pertanyaan kedua,
Jika di grup diskusi ada 5 orang, 4 orang bisa berbahasa daerah dan bahasa daerah mereka sama dan satunya tidak bisa bahasa daerah dan hanya bisa bahasa Indonesia. Keempat orang tersebut berdiskusi dengan bahasa daerah mereka. Bagaimana tanggapan atau sikap kamu jika kamu di posisi yang tidak bisa bahasa daerah dan jika kamu di posisi yang bisa berbahasa daerah, bagaimana sikap kamu? Untuk Daniel, saya silakan. Kalau sikap saya sebagai yang nggak berbahasa daerah, ya saya mengajak teman saya lah untuk biar bahasa Indonesia juga, biar sama-sama saling kompak gitu, menghargai. Jadi mencari kesimpulannya itu dalam kerja kelompok gampang. Jadi kalau aku yang pandai bahasa daerah di antara kami 4 ini juga, ya aku pun apalah kontak lah sama kawanku, dia nggak bisa bahasa Indonesia, bahasa Batak istilahnya, tapi dia bisanya bahasa Indonesia doang. Ya aku pun ngajak kawan-kawanku juga lah biar bisa sama kompak bahasa Indonesia, biar sama-sama saling ngerti gitu dalam pembelajaran satu kelompok gitu. Oke, baik, terima kasih Daniel. Selanjutnya akan dijawab oleh Giwang. Kalau saya sebagai yang gak bisa bahasa daerah gitu, ya pasti akan terasa terasing lagi. Kawan-kawan pada bisa bahasa daerahnya gitu, saya mau nimbrung pasti juga takut-takut gitu ya kan, karena gak bisa bahasa daerah mereka gitu. Dan juga mungkin kalau misalnya saya yang berbahasa daerah ya, mungkin ada plusnya juga, saya bisa melestarikan bahasa daerah saya gitu. Mengajak teman saya yang tidak bisa berbahasa daerah tadi itu, ya mengajarnya dikit-dikit lah gitu, supaya bahasa daerah saya juga mungkin jika saya pandai bahasa daerah bisa lestari juga gitu. Jadi ya, mungkin ada plusnya juga. Cuman minusnya tadi itu, saya kayak pasti akan merasa terasing. Apakah dia ceritain saya gitu pakai bahasa daerah mereka gitu dalam diskusi, pasti gitu. Oke, terima kasih Giwang atas jawabannya. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan Pak Eza. Kalau saya sih, kalau jadi yang pandai bahasa daerah, ada teman yang nggak pandai, ya saya mencoba menghargai dia untuk belajar ngomong bahasa Indonesia gitu. Oke, terima kasih. Terima kasih untuk semuanya atas jawabannya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ya, sama-sama. Adapun tujuan proyek kita di sini, yang pertama untuk mengetahui pentingnya bahasa Indonesia dalam kehidupan bersosial, dan yang kedua untuk memberikan kesadaran kepada mahasiswa untuk tetap menggunakan bahasa Indonesia di kehidupan sosial ataupun bermasyarakat. Sekian pelaksanaan proyek pendidikan Pancasila kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf dan Terima kasih.